Miss dengan Mister sangat bersuka cita. Kenapa? Karena kita pada hari ini masih bisa bertemu lagi di video kali ini. Nah, anak-anak yang di rumah, saat ini kita mau memulai Sabtu Ceria kita. Namun sebelumnya Miss mau mendengar nih semangatnya anak Sabtu Ceria. Miss mau anak-anak yang di rumah sekarang berdiri. Yuk kita berdiri, kita mau mengucapkan yel-yel Sabtu Ceria. Yuk anak-anak yang di rumah silahkan berdiri. Are you ready? Ready. Yes. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Oke, Miss mau dengar sekali lagi yang lebih semangat. Oke, anak-anak Sabtu Ceria, are you ready? Yes. Yes. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Ya, anak-anak semua, kita sungguh bahagia. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Saat ini kita mau bernyanyi KASIH. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, kita masih mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi apa ini, Mr. Bo? Oke, kita masih mau memuji Tuhan. Kita menyanyi satu pujian, big or small. Ya, kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa bersama Tuhan. Tuhan membuat kita berharga.
bisa ya, anak-anak. Pada saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang dengan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, silakan duduk kembali. Boleh konsentrasi, tutup matanya, tidak ada yang lihat kiri kanan. Kita dengan serius datang kepada Tuhan. Mister yang akan pimpin kita dalam doa ya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak Tuhan datang menyembah Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Kami rindu bersekutu bersama-sama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mempersiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Tuhan beri kami ketenangan untuk kami boleh menyimak, mendengar, sehingga kami boleh menanamkannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Kami buka ibadah satu ceria kami pada hari ini. Tuhan berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita masih mau bernyanyi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan Madam dengan Mister. Nah, sama seperti mentega dengan roti, kita mau berteman, kita mau bersahabat, sama seperti celana sama baju. Kita nyanyikan Kau Temanku Teman. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Ketemu lagi dengan Mr. Api. Ya, tentu senang melewati satu minggu. Gak terasa Sabtu lagi gitu ya. Nah, minggu ini kita mau bercerita lagi, melanjutkan kisah tentang toleransi.
Ya, siapa masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Ya, toleransi antara siapa dengan siapa tokohnya? Yes, Rasul Petrus dan tentara Cornelius. Betul. Nah, hari ini bisa mau lanjutkan ceritanya. Bagaimana kelanjutan dari toleransi ini, ya? Waktu Petrus sampai ke rumah Cornelius, Cornelius seorang perwira. Dia punya gelar pangkat yang tinggi. Tetapi ketika dia bertemu dengan Petrus, dia bersujud di hadapan Petrus, bersujud. Gini ya, bersujud gini ya. Waduh, si Petrus merasa, bangun, jangan sembah aku. Di ayat 26, si Rasul Petrus bilang, jangan sembah aku, sebab aku sama seperti engkau. Sama seperti engkau, saya adalah hanya manusia. Aku hanya seorang manusia, sama seperti dirimu. Jangan menyembah aku. Kamu kalau mau bersujud, sujudlah kepada siapa? Tuhan Yesus. Benar. Petrus, jangan. Ayo bangkit. Lalu apa sih mau disampaikan? Sebetulnya mau disampaikan si Petrus, Cornelius ini seorang jenderal, seorang perwira yang tinggi, tapi rendah hati sebetulnya. Ya, dia menghormati hamba Tuhan, menghargai Rasul Petrus. Ya, ada banyak orang punya kedudukan tinggi, tidak menghormati pelayan-pelayan Tuhan, asal disuruh-suruh saja. Jangan ya adik-adik ya. Pelayan Tuhan harus dihormati karena mereka melayani firman Tuhan. Ya, nah. Petrus bilang, bangun, ayo bangun, aku sama seperti engkau. Aku ini bukan Tuhan, aku ini hanya pemberita Injil, aku ini hanya hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Si Cornelius naik, wah mereka bercerita, wah terima kasih Petrus, kamu sudah datang ke rumah saya ini orang Yunani, tapi Petrus kok mau ke rumah saya ya? Petrus bercerita, benar, aku mau ke rumahmu karena perintah Tuhan. Tuhan menyuruh aku ke rumahmu untuk memberitakan. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Petrus? Ayo, minggu lalu. Ayat hafalannya pasal 10 ayat 45. Ayat 43, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, aku kesini untuk memberitakan barang siapa yang percaya kepada dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Tuhan Yesus yang disalibkan itu, Cornelius, kata si Petrus. Yesus yang disalibkan itu, ya, oleh tentara-tentara Romawi itu. Nah, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Dan dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Dosanya itu akan diampuni. Oh, kata Cornelius, oh begitu ya Petrus ya? Iya, karena itu Tuhan mengutus aku kepadamu dan menyampaikan, kamu ini orang baik, sudah melakukan banyak kebaikan. Kamu sudah membantu banyak orang miskin. Ada tentara-tentara yang sakit, kamu balut, kamu rawat dia. Ada keluarga mereka yang kesusahan, tertimpa musibah, kamu juga bantu. Karena itu doamu didengar oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau kamu lebih sempurna lagi, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga semua sedekahmu, doamu yang didengar oleh Tuhan, Tuhan sempurnakan ya dengan keselamatan jiwamu di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah yang disampaikan oleh Petrus kepada Cornelius. Cornelius pun merasa senang sekali. Ya, nah adik-adik, ada satu cerita. Si Entong ini naik sepeda. Si Entong ini suka naik sepeda dengan kawan-kawannya. Teng tong 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 tong. Kawan-kawan, ayo kita naik sepeda. Mereka naik sepeda ya. Sekarang kan musimnya banyak orang naik sepeda, bukan? Nah, teman-temannya pun keluar. Lalu tidak jauh di sana ada seorang anak bernama Anto. Anto agak malu-malu. Kenapa? Sebab sepedanya jelek,
badan bannya pun sudah tidak baru, udah berkaratan. Terus tidak ada rem lagi, sepedanya sederhana sekali. Terus ada kawan-kawan si Entong menghina, sepeda jelek, nih sepedaku nih bagus nih, ada bermerek, sepedanya jangankan merek, semua hitam, cat aja nggak punya. Aduh, mereka menghina si Anton. Lalu si Entong bilang, teman-teman, tidak boleh menghina orang. Ya, kita harus belajar mengasihi, menerima kawan kita. Toh dia juga kawan kita, bersama-sama main sepeda. Tidak boleh menghina sesama manusia. Kita ini sesama manusia, tidak ada yang lebih tinggi, ya. Bukan berarti kita ini yang lebih banyak duitnya, lalu si Anton lebih sedikit duitnya, lalu kita bisa menghina dia. Tidak boleh. Tuhan tidak suka. Tuhan suka itu kalau ada anak main-main bersama tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat apa tadi minggu lalu bisa dilama, tanpa melihat warna kulitnya, hitam ke coklat ke putih ke, tanpa melihat apa lagi status ekonominya, kaya ke kurang kaya ke, atau tidak kaya ke. Tidak boleh begitu, ya. Terus ada orang pangkatnya tinggi ke rendah ke, tidak boleh. Harus seperti Cornelius yang punya pangkat jenderal tinggi, ya perwira, tapi dia masih merendahkan dirinya menyambut si Petrus. Petrus juga dia sudah rasul, murid Yesus yang pertama, ya. Rasul itu adalah murid Yesus yang pertama yang sudah bertemu dengan Yesus langsung, itu disebut rasul. Lalu dia mau datang ke rumah Cornelius, mau menerima dia apa adanya. Itu namanya toleransi. Padahal antara orang Yahudi si Petrus dan orang Yunani atau si Pak Cornelius ini tidak berhubungan sebetulnya. Tapi karena ada Tuhan Yesus datang, ya, sekat-sekat atau perbedaan-perbedaan itu dibuka sehingga mereka bisa bersatu. Nah, Tuhan Yesus itu mau kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga, tidak boleh kita memandang rendah orang lain. Ya, si Entong bilang, kawan-kawan, kita harus menerima si Anton dengan baik. Inilah wujud kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan tidak memandang suku, tidak memandang tingkat ekonomi, kaya, kurang kaya, atau tidak memandang orang itu lebih pintar, kurang pintar. Enggak. Semuanya kita ini berteman. Ya, ayo kita bermain sama-sama Anton. Mereka bermain bersama, main sepeda. Sungguh indah sekali kalau kita bisa toleransi. Nah, toleransi apakah hanya di luar saja? Enggak. Toleransi juga di rumah. Bagaimana kalau teman-teman, adik-adik yang kalau hanya punya satu HP saja di rumah? Hanya punya papa yang punya, mama belum punya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Toleransinya itu bagaimana kalau di situ? Toleransinya adalah gimana? Iya, gantian dong. Kalau papanya lagi pakai, selesaikan tugas pekerjaannya, biarkan papa pakai dulu. Kalau udah selesai baru pinjam. Koko pinjam dulu atau adik mau pakai dulu, ya, lalu bergantian. Itu namanya toleransi, ya. Tidak boleh milikku. Papa juga harus meminjamkan handphonenya kalau apalagi untuk tugas dari anak-anaknya. Kan sekarang kan pembelajaran daring banyak menggunakan sistem online, banyak memerlukan laptop atau handphone, kan begitu. Nah, mungkin adik-adik yang di kalang kursi masing-masing sudah punya handphone, kan? Jarang yang belum punya. Ya, Mister sudah ketemu dengan anak-anak di luar kalang kurus yang banyak, jangankan handphone, ya. Ya, mereka tuh tidak punya handphone, laptop, tidak punya. Satu keluarga hanya ada satu saja, ya, punya papanya biasanya. Nah, bagaimana mereka mau belajar? Biasanya mereka harus pinjam. Ya, pinjam punya papanya, papanya udah kurang, baru buat kerja, baru buat tugas-tugas mereka. Nah, kita tuh bersyukur ya adik-adik kalau bisa menjalani hidup yang bertoleransi yang tinggi. Ya, mulai dari rumah. Toleransi artinya bisa menerima orang lain. Nah, orang lain tuh bukan hanya orang di luar sana. Orang lain artinya di dalam keluarga itu kan ada papa mama. Ya, ada kalau ada kungkung, koko, ya, emak kalau yang di rumah tuh, ya, ada akong, ya, ama, nah gitu. Ada kuku, ada ii, cece, pepek, nah itu kan banyak orang lain.
kita harus belajar menerima. Atau ada adik-adik, ada koko cece, nah kita belajar menerima mereka satu dengan lainnya. Nah, adik-adik itu yang diteladankan oleh Rasul Petrus dan Cornelius kepada kita. Tuhan senang kalau kita bisa menerima perbedaan. Apalagi kalau di sekolah. Coba kalau di sekolah. Banyak nggak teman kalian? Banyak bukan? Ada dari berbagai suku kan? Ya, apalagi di Kalam Kudus ini ya, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Tionghoa pun ada orang Ke, ada orang Kiu, kan begitu. Ada lagi yang dulu misalnya ada yang dari suku Amerika, dari bangsa Jerman, ya. Nah, banyak, ada Korea, banyak sekali. Nah, bayangkan kalau kita tidak hidup mau aku menang sendiri tanpa bertoleransi, itu tidak baik. Harus toleransi, ya. Nah, kita bilang belajar dari Petrus supaya kita mau sama-sama mengasihi, menerima orang lain. Tujuannya apa? Ini tujuannya. Tujuannya di sini ya, ayat Kisah Para Rasul pasal ke-10 ayat yang ke-42. Ini ayat firman Tuhan ya. Minggu lalu kan ayat firman Tuhannya, ayat nasnya Kisah Rasul 10 ayat 43. Minggu ini Kisah Rasul 10 ayat 42. Perhatikan ya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Adik-adik hafalannya dari setengah aja, yang dari bagian B, dari bahwa dialah, mulai dari situ. Bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42b. Ya. Nah, adik-adik yang mau hafal nanti hafal terus kirim ke alamat WA, nomor WA di bawah ini. Ya. Nah, kedua, bagi adik-adik yang punya pengalaman bercerita kisah bagaimana bisa menerima orang lain ya dalam bermain. Bisa diceritakan kisahnya. Ya, menerima perbedaan orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain bisa diceritakan. Terus disampaikan, dikirim ke nomor WA di bawah ini ya. Jangan lupa. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu, melanjutkan dari cerita minggu lalu tentang toleransi. Firman-Mu sungguh jelas mengajarkan kami. Kedua tokoh yang besar, Pak Rasul Petrus maupun Cornelius, seorang perwira yang mengajarkan kami bagaimana hidup bertoleransi atau boleh saling menerima satu dengan lainnya dengan baik. Kami mau belajar dari mereka ya Tuhan, karena toleransi itu indah. Toleransi membuat kami boleh saling mengenal, bersahabat tanpa ada batasan-batasan status ekonomi yang tinggi atau rendah, status kejabatan yang tinggi atau rendah, status kepintaran akademik yang pintar atau yang kurang pintar. Semuanya itu bisa kami selesaikan ketika kami punya sikap hati yang bertoleransi, mau menerima orang lain sebagaimana Tuhan menerima kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus.